Syamsu tadi, saya juga murid sekolah minggu. Agama demi kasih sayang kepada mereka. Kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cara dhammam hi caram anatito vyadi dhammam hi vyating anatito marana dhammam hi maranang anatito. Selamat pagi kepada pimpinan Puja Bakti saya hormati, Ibu Bapak pengurus Wihara Dhamma Cakup Bogor, dan yang terkasih Ibu Bapak serta Pasaka Upasika. Semoga Ibu Bapak sekalian dalam berkah Sang Tiratana, semoga selalu sehat, sejahtera, dan bahagia. Terimalah salam dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Turut bersenang Bante dapat hadir kembali di Wihara Dhamma Cakup bersama keluarga yang terkasihi, sahadamika dalam Dharma. Tidak hanya dalam kehidupan Bapak Cita saja, kita mengikat suatu ikatan keluarga sebagai keluarga dalam Dharma, sebagai siswa-siswa Sang Buddha. Tapi Ibu Bapak sekalian pun adalah merupakan sadhanika yang lama sekali Bante kenal, baik dari tingkatan yang sudah sepuh, menengah, maupun yang muda. Ya, memang ada beberapa sebagian Bante belum sempat mengenal ya, tapi Bante mengenal beberapa yang baru ya, seperti Ibu Lucy ya, dan yang lain ya. Mudah-mudahan mungkin ya nanti suatu saat Bante ingin kenalan juga. Hari ini tanggal 4 Desember 2022 adalah tepat di mana mendiang Bapak Robi Budiman setahun yang lalu wafat, yaitu tanggal 2 Desember 2021, tutup usia pada usia 65 tahun.
Dan hari ini pihak keluarga dengan ketulusan, dengan keyakinan dan tahu manfaat kebajikan yang dilakukan ini, yaitu melakukan patidana, limpahan jasa. Tidak semua orang dapat mempunyai niatan ini dengan mudah untuk mengembangkan patidana, yang dimana Guru Agung Buddha mengajarkan limpahan jasa ini tidak hanya pada momen-momen tertentu, ya, apakah itu 3 hari setelah kemangkatan seseorang, 7 hari, 40 atau 49 hari, 100 hari, setahun, atau 2-3 tahun. Setelah itu selesai. Tidak. Ya. Sang Buddha mengingatkan untuk kita berupaya untuk melakukan pemancaran cinta kasih kita sebagai bentuk limpahan jasa saat setelah kita melakukan hal-hal bajik, apakah itu berdana, melatih sila, melakukan citta bawana, mengucapkan pali wacana dharma Sang Buddha, yang walaupun mungkin awalnya ditujukan pada diri kita untuk memberikan kedamaian, kenyamanan batin dalam diri kita, tapi tindakan ini tetap dikatakan adalah hal-hal bajik, hal-hal yang luhur, jasa. Dan jasa ini selain memberikan manfaat pada diri kita sebagai si pelaku, si pembuat, manfaat kebajikan ini pun adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu rantai yang bersifat kondisi, pengondisian, pengupayaan, di mana mampu juga membantu kepada orang-orang yang kita cintai, kepada sesama makhluk, agar mereka pun dapat mengenyam, merasakan hal-hal bajik yang telah kita buat, sehingga mereka mampu juga menentukan hal-hal bajik di dalam diri mereka. Nah, seperti kita mengirim berita melalui PA dan sebagainya, ya, yang sering kita mendengar sebagai ungkapan kita mengabari sesuatu hal yang menyenangkan pada kerabat kita, dan ketika kerabat kita mengetahui, mereka akan turut bersenang. Banyak ragam ucapan yang diucapkan, ya, bisa ucapan terima kasih, bisa mengucapkan anumodana, bisa mengucapkan suatu bentuk apresiasi melihat orang sedang berbahagia. Nah, ketika kita mau memberikan apresiasi itu, kita bahagia tidak? Bahagia, ya, bukan iri. Tidak, ya. Kalau iri bukan suatu ungkapan hal-hal yang luhur. Ya. Nah, jadi anumodana itu kita bersenang melihat orang berbuat baik. Contoh, misalnya teman kita setelah melakukan hal bajik, misalnya memberikan pembabaran dharma, ya, kita mengetahui, oh, hari ini kita mendapatkan pembabaran dharma dari saudara Leslie. Kita, walaupun kita tidak hadir, tapi kita mendengar, kita mengucapkan anumodana. Artinya saya bersenang mengetahui saudara Leslie melakukan hal-hal bermanfaat, hal-hal yang bajik. Nah, ini suatu pemunculan dalam diri kita juga nilai bajik. Apa? Kita mengungkapkan nilai batin luhur kita
dalam bentuk suatu apresiasi, kelembutan, soraca, sikap batin kita. Ya. Nah, belum lama pun kita mata-mataku dengan sangat cekatan dan cepat juga melakukan hal-hal bajik. Ya. Ya, memang dimulai ya dari peristiwa-peristiwa yang muncul ya berdekatan. Ya, telah berpulangnya sahabat Mika kita, Ibu Wiranti Kusumawati atau Tante Bebe, ya, tanggal 13 November 2022. Nah, terus belum lama kita pun mendengar saudara-saudara kita terkena musibah ya di Cianjur, dan Bante pun mengikuti ya, bahwa para umat dengan segera sigap melakukan suatu penggalangan dana yang ditujukan kepada saudara-saudara kita, walaupun berbeda dalam keyakinan, tetapi kita tidak memiliki pemikiran yang bahwa hal itu membedakan kita dengan mereka. Nah, kita menyalurkan dengan dibantu oleh aparat-aparat berwenang yang memang memiliki kapasitas yang tepat untuk melakukan penyaluran-penyaluran ini. Ya, kita berpartisipasi. Nanti ucapkan alhamdulillah atas hal ini yang dilakukan oleh ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Ya. Dan juga kemudian kita mengingat peristiwa di mana Sangga Theravada Indonesia pun kehilangan dua putra terbaiknya, ya, yang mulia Bante Silakuto Thera dan yang mulia Bante Adijayo. Ya. Nah, kita pun melakukan suatu apresiasi ini juga. Dan belum lama sendiri untuk Bante, ya Bante pun melakukan suatu perjalanan. Ya, yang pertama ya kita berikan suatu apresiasi juga kepada sahabat Mika yang dimana melanjutkan cita-cita yang diamanahkan oleh orang tua mereka. Ya, pergi ke Mempawah. Dan kemarin Bante pun baru pulang kembali dari memberikan apresiasi kepada seorang cendekiawan Buddhis, ya, Somdet Wanarats, yang juga meninggal 1 tahun yang lalu, ya. Gitu. Dan baru kremasi kemarin. Dan hari ini pun kita lakukan apresiasi, yaitu kepada sahabat Mika kita, Bapak Robi Budiman, atau yang kita kenal Bapak Ook, ya, yang dulu juga memiliki suatu peran penting, ya, mengantar yang mulia Bante Sri Subalaratana Matera ke berbagai daerah untuk menyampaikan dharma. Nah, ini suatu hal yang besar yang dilakukan oleh media, ya. Jadi kita menyadari bahwa hal-hal yang terjadi ini dan juga belum lama ya kita harapkan tidak menimbulkan juga bencana, ya. Nah, ada mendengar kabar ada gempa Garut juga, tapi sejauh ini tidak mendapatkan berita ada korban, tidak, ya, tapi hanya satu guncangan saja. Di Bogor terasa tidak? Terasa. Oh ya, kalau di Thailand tidak terasa. Ya. Di Thailand tidak terasa, rasanya panas. Ya, melihat fenomena-fenomena ini patut kita untuk menyadari dalam diri kita, ya, bahwa kita adalah objek
dari fenomena yang sifatnya alamiah, yang dimana Sang Buddha mengajarkan pada kita untuk setiap saat merenungkan hal ini. Jara dhammonghi jarang anatito, biadi dhammonghi biading anatito, marana dhammonghi maranang anatito, sabbe me tiehi mana behi nanna bawo inna bawo, kamma sakunhi kamma dayado kamma yoni kamma bandhu kamma patisarano, yang kammang karisami kalyanang wa papakang wa tassadayatu pawisami ewang amhehi abinham pacawe kitabang. Nah, ini sering kita ucapkan, sering diucapkan oleh ibu-ibu tiap pagi ya, tiap pagi kan ya, walaupun tidak puja bakti melakukan ini kan, kita merenungkan saya wajar mengalami usia tua, saya tidak mampu menghindari usia tua, saya wajar menyandang penyakit, saya takkan mampu menghindari penyakit, saya wajar mengalami kematian, saya tidak mampu mengatasi kematian. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Aku adalah pemilik karmaku sendiri, terwarisi oleh karmaku sendiri, perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung dengan perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan kuwarisi. Hendaklah ini kerap kita renungkan. Nah, ini suatu pelatihan sesungguhnya, suatu pelatihan di mana kita sebagai siswa Buddha memancarkan nilai-nilai luhur batin, mengerti nilai-nilai kebenaran yang Sang Buddha telah paparkan, telah beliau selami dengan jelas. Dan hal ini tidak luput, tidak hanya dari makhluk-makhluk yang berstatus rendah, menengah ataupun luhur, semua mengalami. Nah, seperti Bante merefleksikan ketika melihat persemayaman yang mulia Somtet Wanaraja, kremasi dari beliau. Beliau adalah seorang tokoh, seorang pemimpin, seorang yang dihormati, yang mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari seorang raja. Tetapi ya kita melihat hal yang sama. Semua mengalami kematian. Dan kita harus mengerti, menyikapi dengan baik kematian ini. Yang kadang kita suka menghubung-hubungkan dengan hal-hal yang secara kasat mata belum tentu benar. Itu apa? Oh, dia terima karma buruk. Belum tentu. Karena dikait-kaitkan dengan apa? Ya mungkin penyakitnya, ya, atau hal-hal yang lain. Nah, kita sering mengatakan, oh itu matinya muda, terkena karma buruk. Belum tentu mati muda itu karma buruk. Bante ngarepin mati, nggak mati-mati. Ya. Kenapa kita merasa takut dengan kematian? Kematian adalah suatu hal yang wajar, suatu kelanjutan proses dari lahir. Kita sudah mengalami kelahiran ini, keberadaan kita, eksistensi kita
sebagai manusia, yang terakhir harus mati. Kenapa kita harus mengkhawatirkan kita nanti matinya muda atau mengharapkan matinya tua? Kalau tua sakitnya lama gimana? Nah, mau? Tidak juga, ini apa untuk pengen dipanggil. Siapa yang mau manggil? Hah? Oh iya, bahkan itu suatu hal yang kewajaran. Di proses itu dari batin jasmani kita sedang berlangsung. Ya. Jadi kalau ada seseorang sedang melakukan hal bajik, kemudian pada usianya masih muda, mungkin 53 tahun, terus dikatakan dia terkena karma buruk, belum tentu. Bahkan ada pepatah orang-orang dulu, jangan baik-baik cepat mati. Betul nggak? Apa dia terima karma buruk? Orang baik-baik itu belum tentu. Bisa juga karena kebajikan-kebajikan yang dilakukan ini bobotnya besar, berkualitas, di mana dunia manusia ini tidak mampu sebagai tempat untuk orang-orang seperti demikian. Ya mau harus transmigrasi ke alam-alam yang lain yang sesuai dengan bobot. Dan banyak juga kan orang-orang yang jahat juga yang tidak kita ceritakan, kejahatannya berat mati muda, ada juga. Cuma kita membandingkannya dengan apa? Orang-orang yang koruptor yang sering banyak, hidupnya panjang, tentu enak. Ya, jadi orang jahat umurnya panjang. Jadi tidak ada kaitan di sini. Ya, karena ketika lahir itu sudah membawa suatu potensi. Usia ini bagaimana kehidupan ini, ya. Nah, potensi usia ini akan berubah, ya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan pada kehidupan ini sedang berlangsung, ya. Kan kita sering mendengarkan perumpamaan beriang, dia dilontarkan akan jatuh, ya. Kalau tidak ada angin, tidak apa, ya akan jatuh sesuai dengan daya lontarnya. Nah, tetapi bila ada angin yang berlawanan, dia akan tertahan kan, jatuhnya menjadi pendek. Atau juga ada angin yang sesuai dengan arah lontaran tersebut, jatuhnya semakin jauh. Atau memang ada suatu tembok besar yang menghalangi, karena kekuatan lontar yang tidak bisa melampaui tingginya tembok itu, ya terbentur jatuh. Jadi kita tidak bisa berspekulasi, ya. Bisa aja orang muda berbuat baik, ya besar bobotnya. Dunia manusia ini nggak cocok. Dia harus pindah alam. Dan orang baik-baik ini mempunyai nimita gambaran batin baik-baik. Mati. Apa terus kita sedihi? Rasa sedih. Terus mengatakan menjudgment suatu hujatan bahwa dia terima karma buruk. Belum tentu. Bahkan sebelum meninggal berpesan, lanjutkan upaya kebajikan ini ya nak. Itu tidak mudah, ya. Kita sering, aduh, aku belum pergi ke sana, belum ke Banyuwangi, kemana bu? Kawah Ijen. Tapi sekarang lagi sakit-sakitan, menunggu mau, menyesali. Yang muncul apa? Takut. Kenapa? Belum menikmati. Anak aja besok kita makan ke apa? Kyoto Tai misalnya ya.
yang Jepang-Jepang yang aneh-aneh gitulah, yang katanya orang tuanya belum makan, udah ngebayang karena sakit nggak bisa pergi karena masuk angin, sedih, takut, napasnya udah satu, nah, aku pengen hidup, saya belum pergi ke Kyoto Thai, ke makan sushi. Pas sampai sana mah nggak ada yang makan katanya. Ya orang-orang tua. Gitu. Ya muncul, kenapa? Timbul rasa takut. Takut kenapa? Nah, diliputi oleh dirinya masih menganggap belum memenuhi semua kesenangan-kesenangan indria, yang dimana suatu proses kita lahir ini, ya kita udah menjadi objek dari fenomena-fenomena yang meliputi suatu bentuk kelahiran. Apa? Usia tua, sakit, mati, yang memang nggak bisa dihindari, ya, tidak bisa dihindari. Perubahan-perubahan, ya. Siapa yang mau kembali ke anak-anak? Ada yang mau nggak? Nggak yang mau ya. Audrey, dia nggak mau balik ke anak-anak. Apa? Pasti nggak boleh megang gadget. Nggak boleh kesini, nggak boleh ke situ. Anak-anak tuh gitu kan, cancang diikat pegangin. Nggak boleh, aku sekarang pergi kemana aja boleh ya? Mau milih mana? Kemana aja kan? Nanti konsekuensi tambah langsung itu memiliki suatu perubahan-perubahan yang lain. Nah itu nggak sama, ya, tidak sama. Jadi suatu hal yang wajar ketika kita mengalami pelapukan usia tua, ketika gigi kita copot, ketika kulit kita makin keriput, tambah tauconya. Mandiri kan, wih, udah ada tauco ya. Dulu teman kami, wah, banyak tauconya. Ya, melihat yang tua, udah ada apa-apa. Dulu kenceng tangannya dia. Sekarang batin lihat udah mulai keriput. Suaranya dulu kenceng, sekarang suaranya kendor. Ya mana perubahan-perubahan. Ya, dan kita juga menjadi sasaran sakit dan kematian. Nah ini yang perlu kita untuk apa? Menyikapi dengan batin yang pandai, memunculkan hal-hal yang bajik, yang luhur ketika melihat fenomena ini, mengerti dengan jelas. Ya, baik orang rendah, menengah, luhur, ternyata harus juga meninggalkan. Apa beliau menikmati ketika diadakan persembahyaan yang begitu hebat? Menikmati enggak? Tidak ya yang meninggal ya. Menikmati apa Bu? Itu kan hanya kepuasan dari yang hidup. Sebagai apresiasi, katanya kata Wedi, orang ini sangat berjasa, orang ini sangat baik, orang ini sangat luhur, patut diberikan apresiasi yang sepantasnya, sepatutnya. Ya. Orang lain yang tidak punya jasa juga kalau matinya dipelihara, siapa yang mau urus? Siapa? Kita juga ya. Mau pelihara ini bau bangkai. Nah iya, kita urus. Nah, kadang bagi yang meninggal takut nanti nggak ada yang ngurus, padahal tinggalin aja. Ya. Kalau kita udah lihat alamnya bagus, baik, kan pergi, ngapain lama-lama?
Ya, bujang ya. Siapa yang mau pergi ke surga sekarang? Mau rame-rame, ya rame-rame nanti satu pesawat. Iya, pesawat tuh. Kemarin baca Bante di pesawat doa masing-masing. Bante lihat, ini pandai umat Buddha. Doanya pendek. Kenapa? Kalau panjang, udah waktunya keluar nggak keluar masih di dalam. Kalau kita kan pendek. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sampai sata bhavantu sukitata. Jepret, tarik lampu semua, masker pakai, keluar. Siapa yang duluan loncat? Kita kan. Yang lain masih doa. Betul? Iya. Saya ditanya, Auzu, wah kita pendek banget. Andai pandai. Kenapa? Kita lebih duluan keluar. Kita kan selesai cepat. Ya kan? Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe satta bhavatu sukitata. Langsung udah ngapel, ya kan? Masker dulu pas langsung jalan duluan kan? Nah, langsung loncat. Beres. Kalau doanya panjang, tiba-tiba kebakar kepanggang. Ya. Gitu. Nah. Jadi kita sepatutnya merenungkan, ya, yang Abhinav Paccayekana, menemukan, menilik dengan baik. Oh, saya ini memiliki sisi yang tidak indah dalam diri saya. Jara yang membidik, jarang hamba tipu. Saya objek dari kelapukan. Saya belum mampu mengatasi kelapukan. Apa yang indah? Ya kan? Kita makan aja, rambut aja jijik. Kalau rambutnya udah putih. Ya, nah, sisi dari apa? Ketidakindahan dari jasmani. Sisi cacat, sisi celah. Ya, hati nyawa. Apa? Kita sarang penyakit. Tempat kotor, buangan sampah. Walaupun kita makannya makanan yang sebelumnya dikatakan bersih-bersih. Makan capcay, makan tiongkai, makan apa yang dikatakan walaupun dari restoran bintang 5, dalam perut kita sampah bukan? Kalau dimutai siapa yang mau? Ya. Nah itu sebenarnya memunculkan dalam ya, apa yang patut dibanggakan dari tubuh ini yang dikatakan langsing, proporsional, atau kita kecewa tubuh kita terlalu kurus, tubuh kita terlalu gemuk, jadi orang yang senewen, ya, gemuk salah, kurus salah. Nggak ada masalah mungkin. Dikasih asupannya tetap bersih, bagus, tapi tetap hasilnya kotor. Walaupun makan yang sehat-sehat, tiba-tiba muncul penyakit. Apa? Bisul, orombehe, kata Surabaya, orombehe, apalagi itu? Itu penyakit orang miskin kan? Orang kaya, kanker, jantung, diabetes, bahkan penyakit stres. Nikmatin kekayaan nggak bisa, stres ini. Takut berkurang, takut hilang, takut dirampok, takut macam-macam. Karena asumsinya pada apa? Ya kenikmatan indria. Ya, sehingga ya muncul ketakutan. Ya, jadi ketakutan terhadap kematian ini karena satu orang
ya, masih mengejar kesenangan indria, belum puas. Bahkan di usia yang sampai lanjut itu belum puas. Aku belum makan itu. Ya, terbayang-bayang cuaca, angke, ya. Padahal udah makan. Terus takut karena apa? Tubuh jasmani ini sarang penyakit, lapuk. Karena nggak mengerti dan nanti akan mati. Yang sebenarnya hakikat dari pancakanda ini yang memang begitu. Begitu lahir akan mengalami proses sewajarnya, berlangsung padam. Begitu. Timbul, langsung padam, timbul, langsung padam, timbul, langsung padam. Apalagi ditambah kalau dia melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk. Pulang bukan bawa deposito kebajikan, bawa depositonya kejahatan-kejahatan. Terbakar oleh api kejahatan-kejahatannya sendiri. Tidak nyaman. Siapa yang merasa nyaman sudah melakukan hal tindak jahat? Kita itu aja merasa takut. Takut orang tahu. Takut nanti dicemooh, dicela, bahkan diri sendiri pun mencela. Aduh, saya sudah melakukan keburukan. Melekat, makin tegang, makin stres, ya. Padahal ini udah berlalu. Tapi kita membayangkan ini masih suatu yang ada saat ini. Kita mencengkeram, hingga khawatir. Jangan-jangan begitu batin kita. Ya. Nah, jadi 3 hal membawa ketakutan. Dan yang keempat, memiliki keraguan-raguan terhadap kebenaran ajaran para bijaksana tentang 4 kebenaran mulia, tentang hukum karma, tentang hukum perubahan, yang dimana kita diajarkan tadi marana dan mohi. Nah, itu mengajarkan apa? Hukum tidak kekal, dari lahir pasti mati. Ya. Begitu. Sabehi mepiehi manapehi nanabawo winabawo. Segala sesuatu yang menyenangkan akan berubah, akan terpisah dariku. Nah, itu menunjukkan apa? Gak ada sesuatu yang bisa tegak bertahan. Apa yang bisa tegak bertahan? Coba kita berdiri terus berjam-jam. Maunya apa? Duduk berjam-jam, maunya? Berbaring coba berjam-jam, maunya? Nggak ada. Apa kita perlu tidak puas? Ya, tapi ketika proses itu terus muncul. Aduh, pokoknya lama banget nanti. Kapan ya banting ucapin sampai satu? Tangan kakinya ada gini-gini. Banyak semut ini kurang bersih wihara. Nah, lalu apakah ada diri yang bertahan dari sesuatu yang berubah, yang tidak bertahan, tidak indah, sisi cacat? Apakah ada yang katakan ini milikku, ini aku, ini diriku? Nah, itu yang dikatakan perenungan. Aku pewaris karmaku sendiri, perbuatanku sendiri. Terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik atau buruk, itulah yang akan. Inilah sih pemahaman dari sisi anatta.
tidak ada diri, hanya suatu proses dari perbuatan. Ya. Oleh sebab itu, ya kita terus merenungkan sambil mengajarkan, ya, mencamkan dan mengharapkan pada siswa menanamkan, meresapi, ya, atuang me cibitan, tuang me maranang, awasang maya maritaba mewa maranang pariusanam me cibitang mewa aniyatan maranang niatanti. Hidupku adalah tidak pasti. Bagiku hanya satu-satunya kematian yang pasti. Hidup tidak pasti. Hidup akan berakhir dengan kematian. Oleh sebab itu, kehidupan tidak pasti, kematianlah yang pasti. Ini terus dicatat sebagai mantra terus, ya, mantra sebagai mantra diulang sehingga batin, ya, memiliki suatu injuran kekuatan, ya, daya upaya untuk bertahan ketika perubahan terjadi, tidak ikut goncang, larut, hanyut oleh fenomena perubahan tersebut yang didompleng oleh pengotor-pengotor batin. Tapi ya ini memang harus berubah. Kalau tidak berubah, saya akan bertahan terus, berkembang terus, dan tidak mungkin saya mengalami tua, sakit mati. Dan wajar hal ini terjadi. Ya. Nah, ibu bapak sekalian, mari kita terus berlatih, melakukan pelatihan diri kita tahap demi tahap, ya. Agar apa? Kita memiliki perubahan yang baik dalam batin kita, ya. Hal-hal yang setelah kita alami, ya kadang berulang, tetapi kita kadang karena pengotor batin menganggap belum, ingin lagi. Jadi sudah sewajarnya ya kita untuk mengedepankan mata kebijaksanaan kita untuk melihat dengan baik semua fenomena. Yang mulia Bante Sobat mengatakan bumi ini sudah tua. Karena tua pasti ada masalah-masalah. Dan juga dunia batin jasmani kita ini sudah tua, ya. Ada masalah-masalah. Cuman harus bisa mengatasi masalah. Kita tidak mungkin mengatasi dengan mengembalikan, memudahkan jasmani yang sudah tua. Ya. Terbaik kalau batin kita tua oleh hal-hal yang tidak baik, ya segera dirubah, diremajakan dengan hal-hal yang baik, yang baik, dengan pelatihan. Apa? Waktu masih banyak yang lakukan. Cita bawana, melatih sila, walaupun mungkin sesuai kemampuan kita, ya 15 menit, setengah jam, 1 jam, ya. Tetapi kita memberikan apresiasi terhadap upaya-upaya itu. Saya sudah melakukan hal baik, dan batin mengetahui manfaat ini kita yang akan menerima.
Kalau saya mau mengatakan manfaat ini pun mampu mengondisikan sanak keluarga kita yang telah meninggal ikut berbahagia. Ya, ya. Semoga patidana yang dilakukan oleh keluarga mendiang Bapak Robi Budiman turut membawa keberkahan, kesenangan pada mendiang Bapak Robi. Semoga beliau bersuka cita atas hal-hal baik yang dilakukan oleh istri beserta sanak keluarga dan juga rekan-rekan sahadamika yang saat ini berkumpul mengulang dhamma, memunculkan nilai-nilai luhur dalam diri kita masing-masing agar kita menjadi berkembang pada arah yang baik menuju pada padamnya derita. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ibu bapak yang tidak membuang air, yang mengkonsentrasikan pikirannya, semoga sanak keluarga yang telah meninggal juga berbahagia dan senang atas hal-hal baik yang muncul saat ini. Ya, konsentrasikan ini. Yatha varivaha pura parikurenti sakarang ewa mewa ito tinang petanang pakapati icitang patitang tumhang kipa mewa sami jatu sape perintu sangkapa cantu pannaraso yatha manicu tiraso yatha sape tiyo viva cantu sabaro govina satu mate.
ya.